pure heart, hati yang murni. Di dalam bahan yang kita gunakan dalam pemuridan kita, saya akan banyak juga pakai itu untuk apa yang akan saya sharing hari ini. Kita menamakan bagian ini sebagai bagian hati yang murni. Ya. Di iWin nomor 3 rasanya, pelajaran ketiga. Setelah akar dosa masuk hati yang murni. Ya. Kenapa? Karena memang nanti kita akan lihat ya. Yang pertama kita akan lihat pandangan Alkitab. Coba kita lihat pandangan Alkitab. Nah, dewasa ini orang pada umumnya beranggapan bahwa pusat manusia itu kepala, otak. Yang mengatur kegiatan manusia. Ya, pusatnya itu otak. Tapi Alkitab melihat bahwa ternyata hatilah pusatnya, bukan cuma otak. Bukan cuma kepala, hati pusatnya. Di situ Amsal 4:23 nanti saudara bandingkan juga. Saya akan banyak kutip ayat, tapi sebagai kutipan saja. Saya ambil poinnya karena cukup banyak hari ini. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, hati dapat dilihat sebagai tempat atau isi pikiran, perasaan, kehendak seseorang. Markus itu mencatat itu. Jadi di hati nih. Jadi hati itu tempat apa aja? Saya coba ya. Satu, tempat berpikir, intelektual, kepintaran. Tempat conscious, tempat kesadaran, mikir doa. Itu ayatnya saya saat Samuel mimpin. Okay. Menyimpan firman di hati. Merencanakan sesuatu. Hati ya. Saudara mulai mikir, oh ntar mau liburan kemana nih, ke Bali, ulang tahun, ya gitu ya. Ingin ulang tahun nih, sama siapa aja, sama si ini, oh iya. Kasih tahu yang lain nggak ya? Jangan, itu mikirnya di hati. Ya kan gitu ya. Nah, hati juga tempat kita menyimpan semua kata-kata, rencana yang kita mau ngomong. Berpikir dalam hati. 7, tempat keraguan saat engkau ragu ya. Enggak, mungkin belum kelihatan di luar ya, belum kelihatan. Tapi dalam hati, aduh. Gimana nih? Merenungkan firman, mikir, pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Percaya, ya dong, aku percaya. Ya. Percaya dulu baru datang ke sini, kan gitu. Yakin dulu baru ke sini. Kalau yang enggak yakin, dengan protokol, dengan kesehatannya sendiri, mungkin saudara agak anget-anget di rumah. Enggak usah datang, karena di dalam memang. Bisa nyanyi dalam hati juga, Efesus 5 tuh. Makanya buat yang bisu, dengar ya, menyanyilah yang keras. Belum tentu menyanyi yang keras dengar orang. Buat saudara yang sedang mungkin lagi radang tenggorokan, aku gak bisa nyembah. Oh bisa nyembah, dalam hati bisa nyembah. Bukan soal suara penyembahan, tapi soal hati yang menyembah, sikap hati. Amin. Ya. Hati itu tadi tempat intelektual, tempat perasaan. Wah ini. Hati yang gembira, sayang, mengasihi, hati, ya kan? Ya. Kita nggak bilang gini, aku sayang kamu. Atau mungkin nih ada pacar yang ngomong, pacar cowok yang ngomong sama kekasih wanitanya dan bilang, aku pikir ya aku itu sayang banget sama kamu. Dia pikir, yang cewek bilang gini, kayaknya masih ada keraguan deh. Kenapa? Karena sayang itu nggak dari pikiran. Sayang itu bukan hal itu. Dia rasa, dia soal rasa nih. Hal yang seru gitu. Ya. Hati itu bisa takut. Kalau lihat itu, hati berani, ya kan? Ya. Orangnya kecil, tapi berani banget. Saudara pernah lihat itu? Orangnya biasa aja. Beraninya, nantangin siapa aja. Hati tempat bertobat. Ya, hati tempatnya khawatir, marah. Hati bisa membuat kita hidup kembali. Hati bisa merasa penderitaan. Hati bisa senang, duka.
rendah hati, hati berkobar, saya catat semua tuh. Hati yang susah, semuanya bersifat emosional. Yang ketiga, hati itu pusat kehendak. Jadi tadi ya, intelektual, rasa, kehendak, will. Hati itu kalau keras dia menolak melakukan perintah Tuhan. Kalau dia tunduk, submit, itu hati tempatnya. Niat di hati, kepikiran mau. Ya. Hati setia, itu tempatnya hati itu. Bukan hanya pikiran. Kalau pikiran kita untung rugi. Kerja di tempat ini, aduh kayaknya banyak ruginya nih. Lebih banyak ruginya dari untungnya. Tapi ada hal yang membuat engkau bertahan. Nah itu tuh biasanya hati. Kesetiaan tuh di hati tuh. Ya. Satu anak kita bilang, Kak aku pingin lagi pindah kerjaan nih. Udah kepikiran agak bosan di sini. Udah dapat kerjaan baru. Tapi waktu dalam proses dia tahu Tuhan ngomong gini, hey kamu belum selesai prosesnya di situ. Kamu jadi berkat untuk orang di situ. Wah, dia bilang, kalau gitu aku mau taat, aku mau. Jadi setianya bukan sama kantornya, setianya sama Tuhan. Ya, ini namanya dewasa rohani, Saudara. Setia itu tempatnya di hati. Nah, dari situ saya menilai ini anak setia ya. Hatinya setia, setia sama Tuhan. Hati yang rindu menerima sesuatu dari Tuhan. Itu tempatnya di hati. Kalau saudara doa, mengharapkan sesuatu, itu hati, enggak pikiran loh. Enggak intelektual, enggak juga rasa, ya kan? Will dia, di hati itu. Hati itu terarah kepada hati yang waktu kita menentukan kita terarah sama hukum-hukum Tuhan tuh tempatnya juga di hati. Roma 10 ngomong tentang hati yang pingin melakukan sesuatu. Awal mulanya. Nah, ini kehendak, ya. Jadi apa Saudara? 1, intelektual. 2, rasa. 3, will, kehendak. Nah, ini yang menarik. Tadi kan baru definisi nih. Tapi ini yang saya pelajari. The heart of the problem is the heart. Pusat masalah yang terjadi dalam hidup kita itu ya di hati, karena hatilah esensi dari manusia, esensi kita ini. Jadi seringkali the heart, pusat dari problem yang terjadi dalam hidup kita justru di hati itu sendiri. Ya, kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan di ayat ini Roma 5:12, yuk yang di ruangan kita baca sama-sama, ada di LED 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Terus, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang karena semua orang telah apa? Semua orang, kita semua sudah buat dosa. Sekali lagi yang Roma 6:23, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang dengar ibadah ini, sharing ini. Gini ya, saya enggak anti kesembuhan, enggak. Tapi saya sebenarnya kurang setuju dengan statement self-healing. Ya, ada self menyembuhkan diri sendiri. Semua yang berpusat kepada self. Kenapa? Karena gini loh, hati itu sumber. Ya saudara, misalnya saudara tahu sungai, ya, sungai, kalau sungai itu kadang-kadang orang bilang, sungainya cemar ya, tercemar. Dicari sumber pencemarannya. Biasanya pencemaran yang di sungai itu di alirannya tuh. Di alirannya. Ada pabrik apa di situ, di sekitar itu. Jadi tercemar deh aliran sungainya. Tapi untuk kondisi kita manusia, masalahnya bukan di aliran. Enggak. Masalahnya sumbernya tercemar. Untuk saya, berapa kali saya lihat self-healing bagus dan itu menolong banyak orang, beneran saudara.
tapi belum menyelesaikan pusat masalahnya. Karena baru sampai di awareness. Ya, memang awareness penting untuk kesembuhan, iya, penting. Tapi awareness ini perlu sebuah sumber dia. Dia enggak, awareness ini bukan sumber. Dia perlu sebuah sumber yang absolut untuk kita menyocokkan diri terhadap apa gitu. Kalau enggak kita akan tergantung kita. Ya, kayaknya aku udah sembuh gitu ya. Kayaknya aku masih sakit. Atau kayaknya semua enggak ada, semua gantung. Ya. Tapi awareness memang penting. Sumbernya sudah korup. Sama seperti kita nimbang. Ya, saudara punya timbangan. Saya punya timbangan digital di rumah. Tapi lihat ini ya. Mungkin timbangan digital nggak terlalu bisa melihat itu. Tapi kalau timbangan analog zaman dulu, ya, timbangan berat badan analog, itu ada di belakang di sampingnya itu ada biasanya ada kayak putarannya itu untuk menentukan waktu kita memulai nimbang, nolnya itu harus di garis itu. Ya enggak saudara? Ingat gak? Ya timbangan dulu ya. Ingat ya, itu dipasin dulu nolnya, baru kita nimbang. Kalau nolnya itu terlalu dimulai dari min gitu, timbanganmu sangat optimis. Begitu nimbang, wah, enteng sekali saya hari ini. Ini bukan timbangannya salah karena mulainya salah. Saudara, mirip kayak suasana, kayak hati kita. Sulit kita mengukur sesuatu yang mengalir karena gini loh, hatinya udah korup, hatinya korup. Hati yang tercemar itu, kalau kita lihat tadi, maka penyebabnya dua. Memang yang satu adalah dosa, sumbernya. Nah di pelajaran kita belajar soal kenajisan, kepahitan, dan cinta uang. 3 akar dosa ini. Ada hal-hal yang kita biarkan dalam hati kita yang menjadi cantolan untuk yang nomor 2. Pengaruh-pengaruh dunia itu nyantol di akar itu loh, berakar dia ke dalam tuh. Ada tempat cantolannya, cantolan itu namanya kepahitan, kenajisan, atau cinta uang. Itu yang nyantol tuh pasti itu. Bos dari semuanya kesombongan. Jadi bagaimana kalau memang sudah kita tercemar nih gimana ya? Memang pengaruh dunia ada. Supaya jaga hati kita murni itu gimana ya? Ini bagian yang terakhir ya. Ini masuk bagian yang terakhir. Bagian terakhirnya mesti panjang. Tapi ini masuk bagian itu. Haleluya. Nah, proses pemurnian hati kita. Hati yang sudah tercemar ini, mari kita masuk dalam proses ini. Saya kasih realize, repent, and renew. Asik gak? Bahasa Inggrisnya ya, asik ya. Bagus ya. Jo, oke kan? Ya. Realize, repent, and renew. Apa maksudnya realize? Jujur saudara. Izinkan Roh Kudus mengoperasi hatimu. Kalau ada yang Roh Kudus ingetin, hey jangan sombong. Langsung kedua, masuk kepada pertobatan. Apa arti pertobatan? Tuh saya kasih keterangan. Tolak pembelaan pikiran. Tolak. Apa maksudnya pembelaan pikiran? Mungkin ada kata-kata itu tuh. Ini saya geser ya, supaya kelihatan. Tutup ternyata. Ya. Maaf. Tolak pembelaan pikirannya. Itu kan udah lama. Ya, kalau Roh Kudus ingatin ya, udah nggak usah pakai bela-bela gitu ya. Kan udah lama. Masalahnya malah kecil itu masalahnya. Ya. I'm okay kok. I'm good. Kalau diingetin, dia kan pernah nyakitin kamu tuh ya. Aku oke kok, aku udah oke, udah. Nggak usah gitu-gitu. Ya, langsung gini aja. Ya Tuhan, aku mengampuni dia. Ya, walaupun gak ada rasanya, tapi kalau Roh Kudus ingetin, langsung jujur, bertobat. Realize, bertobat. Dan yang ketiga, yang terakhir, membangun disiplin merenungkan firman.
direnungkan. Ya. Apakah dia menempa kita enggak? Latih dengan ketaatan. Ya. Saya tambahkan di situ dengan membaginya. Makanya kita bentuk komunitas ya, LCC. Supaya apa? Kita membagi dan bersaksi. Saudara, bersaksi itu tanda salah satu tanda bahwa kita sudah dipulihkan. Saya bisa lihat saudara masih punya pahitnya atau enggak tuh dari caranya bersaksi. Kalau kesaksiannya masih diri ya, saya tuh sebenarnya gini, kalau masih saya tentang masalah itu, ini masih ada sesuatu nih. Aku kan sebenarnya enggak gitu, aku kan, kok dia pandang aku harusnya kan aku. Nah kalau aku, ini sih sesuatu nih. Tapi kalau dia mulai kesaksian tentang hal-hal apa yang ke depan, nah ya, dari situ aku belajar ya. Saya melihat ini ke depan, dari hal itu ke depan gitu ya. Ini mulai pulih nih, pemulihannya sudah nyata. Jadi mari saudara di tengah komunitas, kalau saudara kalau saudara memang sudah convince gitu ya, dan sudah bisa menerima, mulai belajar di inner circle yang saudara percaya, jangan ke semua orang. Ada juga orang yang menikmati kesaksian supaya semua empati sama dia. Di mana-mana bersaksi. Ya, supaya apa? Orang lihat, iya kasihan nih dia. Kasihan. Enggak gitu. Kita bersaksi supaya wahyu. Di dalam kesaksian kita mengalahkan si iblis. Mematahkan kuasanya. Jadi kita mau bilang, hey enggak ada, I'm good. Iblis dengar ya, Tuhan sudah pulihkan aku. Amin. Klip terakhir, slide. Saya berdoa supaya kita semua ada di menuju hal ini. Ini slogan dari pelayanan T78 itu, dari bagian dari pelayanan binaan dari John Piper di Amerika. Dia bilang instruct the mind, engage the heart, and influence the will. Saya undang Barney. Ya. Kita harus mengajar pikiran kita, cara kita berpikir, terhubung dengan hati kita. Ya, kadang-kadang ada orang ini yang kita belajar bulan lalu ya, soal integritas. Pinter sih, tapi hidupnya aduh. Ya, kenapa hatinya ada yang bilang ini, jarak yang terjauh ternyata ya, antara pikiran dan hati. Udah tahu sih, tapi sulit ya. Udah tahu sih mengampuni, tapi sulit ya. Instruct the mind, engage the heart, supaya kedua ini influence, mempengaruhi cara engkau melakukan hidup, berkehendak. Cek kehendak-kehendak kita. Apakah kehendak-kehendak kita sudah ada dalam jalan Tuhan? Ayat terakhir, saya tinggalkan ini untuk saudara. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini pengejaran kita bersama Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita enggak mampu. Haleluya.